Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau lihat lebih dekat satu aturan penting dari Indonesia ya. Iya, betul. Peraturan Menteri LHK nomor 14 tahun 2024. Sumber kita langsung dari peraturannya nih. Langsung dari sumber primernya ya. Nah, misi kita kali ini apa? Kita mau coba bedah kerangka pengawasan lingkungan sama sanksi-sanksinya. Terutama buat Anda yang punya usaha di Indonesia. Penting banget ini. Iya kan? Karena ini menyangkut kepatuhan, dan ya ujung-ujungnya kelangsungan bisnis juga. Tepat sekali. Peraturan ini kan intinya upaya pemerintah ya, biar lebih sistematis lah jaga lingkungan kita. Mencegah pencemaran, mencegah kerusakan. Jadi ini bukan cuma dokumen biasa, tapi kerangka kerja utuh. Dari mulai perencanaan, izin usaha, sampai nanti penegakan hukumnya. Termasuk standar penting kayak baku mutu gitu. Oke. Biar lebih nempel, kita coba bedah istilah kuncinya dulu kali ya. Ada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terus kerusakan lingkungan hidup. Betul. Nah, yang sering banget disebut kan baku mutu. Ini semacam ambang batas toleransi gitu ya. Kayak buat air limbah, emisi, air laut juga. Ya, betul loh. Itu batasnya. Terus ada juga B3 dan limbah B3. Nah, iya. Definisi ini penting banget dipahami. Baku mutu itu ibaratnya batas maksimal polusi yang boleh dibuang. Lewat dari itu, ya siap-siap aja. Ada konsekuensinya ya. Ada konsekuensinya, betul. Sama kayak B3, bahan berbahaya beracun, dan limbahnya. Karena bahaya, ya pengelolaannya diatur super ketat. Intinya gitu sih, standar yang harus dipatuhi. Oke, terus gimana caranya pemerintah mastiin ini dipatuhi? Proses pengawasannya gimana nih menurut permen ini? Prosesnya dibuat sangat terstruktur. Ada perencanaan tahunan, terus persiapan yang matang juga. Persiapan matang gimana tuh? Ya, mereka kumpulin info dulu, bikin checklist, bahkan kasih pemberitahuan juga ke usaha yang mau diawasi. Nah, pas di lapangan, PPLH, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, ini wewenangnya lumayan luas loh. Oh ya? Seluas apa? Mereka bisa masuk ke lokasi usaha Anda, bisa ambil sampel, motret, periksa instalasi pengolahan limbah misalnya. Bahkan, kalau nemu pelanggaran serius, bisa langsung minta kegiatan dihentikan saat itu juga. Wah, sampai segitunya ya? Bisa stop kegiatan di tempat, checklist pemeriksaannya gimana? Detail juga. Banget, detail banget. Checklistnya itu nyakup hampir semua aspek yang potensi dampak ke lingkungan. Contohnya? Mulai dari izin lingkungannya lengkap nggak, persetujuan teknisnya gimana. Terus cara kelola limbah B3-nya, dari nyimpen, ngangkut, ngolahnya. Limbah non-B3 juga dicek. Pengendalian pencemaran air, udara, sampai kalau lokasinya dekat ekosistem penting kayak mangrove atau gambut, itu juga masuk pengawasan. Jadi hampir nggak ada celah lah buat abai sama lingkungan. Oke, ini nih bagian yang kayaknya paling bikin deg-degan pelaku usaha. Kalau amit-amit ditemukan pelanggaran, sanksinya apa? Di sini disebut sanksi administratif. Betul, sanksi administratif. Utamanya ada dua jenis. Paksaan pemerintah sama denda administratif. Paksaan pemerintah itu gimana? Gampangnya gini, itu perintah langsung dari pemerintah buat benerin pelanggaran. Bisa disuruh stop sementara kegiatannya, atau bongkar bangunan ilegal, atau wajib bikin dokumen lingkungan, atau melakukan pemulihan, dalam waktu tertentu ya. Jadi kayak dipaksa melakukan tindakan perbaikan gitu ya. Terus kalau dendanya, ini kayaknya yang paling menggigit nih. Haha, bisa dibilang gitu. Denda administratif ini dirancang biar ada efek jera. Yang menarik, cara ngitungnya itu spesifik banget, nggak asal pukul rata. Oh iya, gimana tuh contohnya? Contoh ya, misal pelanggaran baku mutu air limbah atau emisi. Dendanya itu dihitung berdasarkan berapa banyak beban pencemarannya, misal dalam kilogram, dikali tarif per kilogram, dikali berapa lama pelanggaran itu terjadi. Wah, jadi bukan denda flat ya? Makin lama dan makin banyak nyemarin, makin mahal. Tepat. Jadi bisa berlipat-lipat dendanya. Terus ada juga denda kalau nggak punya izin lingkungan tapi udah jalan usahanya. Itu dihitung dari persentase nilai investasi. Oke. Pelanggaran administratif lain kayak telat lapor atau lalai gitu ada juga dendanya. Ada kategori ringan, sedang, berat. Bahkan, nih, kalau tadi telat melaksanakan paksaan pemerintah, itu kena denda keterlambatan lagi. Berlapis dong ya sanksinya. Berlapis banget. Bisa signifikan lah secara finansial. Pesannya jelas sih, jangan main-main sama aturan lingkungan. Jelas banget ya.
Dari Permen LHK 14 2024 ini, kelihatan banget kerangka pengawasannya detail, terstruktur, plus mekanisme sanksi yang cukup kuat ya. Ini bener-bener kayaknya mendorong semua usaha buat lebih proaktif dan serius ngelola dampak lingkungannya. Bukan cuma formalitas lagi. Tentu tujuannya kan baik ya, perlindungan lingkungan yang lebih efektif. Tapi ini juga munculin satu pertanyaan reflektif nih buat kita semua. Dan mungkin Anda juga bisa pikirkan. Apa tuh? Ya, kita tahu kan Indonesia ini skala usahanya beragam banget. Ada UMKM, ada korporasi raksasa, kondisi geografisnya juga beda-beda. Nah, tantangan implementasi di lapangannya gimana ya, supaya pengawasan dan sanksi ini bisa jalan efektif, adil, konsisten buat semua pihak, tanpa malah mematikan roda ekonomi juga. Ini PR kita bersama sih.